Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang berada di tempat masing-masing yang sedang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita niati mempelajari firman-firman Allah agar kita bisa memahami pesan-pesan Allah, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus menjadi pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Dan setelah itu Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah dan ajaran utusannya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pada pagi hari ini kita mulai membahas surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah dari kata bana yabinu bainan, bayanan artinya kejelasan. Memberi penjelasan. Al-Bayyinah berarti sesuatu atau seseorang yang memberi penjelasan. Kadang-kadang bayyinah di Al-Quran berarti mu'jizat. Tapi lebih cocok untuk surat ini, Al-Bayyinah diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang memberi penjelasan. Surat ini diturunkan di Madinah, meskipun pendek, biasanya surat-surat yang pendek itu diturunkan di Makkah. Tapi surat ini diturunkan di Madinah. Oleh karena itu kandungannya juga nyinggung-nyinggung orang ahlul kitab. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Karena di Madinah itu banyak yang tinggal di situ orang-orang Yahudi. Pada tahun-tahun pertama Rasulullah tinggal di sana. Memang pada saat-saat terakhir orang-orang Yahudi keluar dari Madinah karena diusir. Diusir karena mereka mengkhianati atau mengingkari perjanjian. Mereka terdiri dari 3 kelompok dan masing-masing melakukan pelanggaran. Setiap kelompok melakukan pelanggaran lalu diusir dari Madinah. Dan surat ini hanya terdiri dari 8 ayat. Seperti biasa, meskipun surat itu pendek, tetapi isinya komprehensif dan mendorong kita untuk berperilaku yang baik, yang sesuai dengan arahan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
fiha kutubun qayyimah. Sebelum kita membahas masing-masing ayat, coba kita perhatikan keterkaitan antara surat satu dan yang berikutnya. Dalam hal ini kita lihat surat sebelumnya adalah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di surat ini Allah menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr. Al-Qadr ada yang menerjemahkan sebagai kemuliaan, ada yang mengartikan sebagai penentuan, malam penentuan. Karena pada hari itu Allah membuat ketentuan segala sesuatu. Malam itu juga disebut kemuliaan. Karena Al-Quran adalah yang mulia, maka dengan diturunkannya Al-Quran, Allah memuliakan umat manusia, dalam hal ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan ayat surat berikutnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakhina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah menurunkan Al-Quran yang mulia dikarenakan orang-orang kafir itu tetap saja kafir. Meskipun mereka mendapatkan bimbingan atau pengarahan yang benar, dan meskipun yang mereka lakukan itu menyimpang. Dalam hal ini orang kafir yang disebut oleh Allah, baik orang kafir yang ahlul kitab maupun orang kafir yang musyrik. Jadi hubungannya adalah sebab akibat. Sebabnya di belakang, karena orang-orang itu tetap saja kafir, tidak mau menyembah Allah dengan benar, yang mengkhususkan pengabdian hanya kepada Allah, lalu diturunkan oleh Allah Al-Quran yang memberikan penjelasan supaya orang-orang itu berhenti praktek pengabdian yang tidak benar, yaitu dengan menyekutukan Allah, lalu untuk mengikuti cara-cara hidup yang benar, mengabdi hanya kepada Allah saja. Konteks yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turunnya surat ini, ketika Allah menurunkan wahyu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kemudian malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad sambil menyampaikan pesan dari Allah. Hadisnya, lamma nazalat, ketika turun lam yakunil ladzina kafaru, surat lam yakunil ladzina kafaru. Nah, jadi kalau hadis menyebutkan surat, itu seringkali disebutkan bagian dari surat itu. Bagian dari surat itu, terutama bagian awalnya itu lam yakunil ladzina kafaru, lalu disebutnya itu lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru. Ketika turun lam yakunil ladzina kafaru. Kita sering menyebutnya surat Al-Bayyinah. Benar, memang namanya Al-Bayyinah atau lam yakunil ladzina kafaru atau Al-Bariyah. Karena di bagian akhir dari surat ini ada Khairul Bariyah. Jadi namanya Al-Bayyinah, Al-Bariyah, atau lam yakunil ladzina kafaru. Nah, kita kalau melihat cara Rasulullah menyebut surat, dan para sahabat juga menyebutnya semacam itu, ketika
para sahabat menerangkan bahwa Rasulullah memulai bacaan Al-Quran di dalam sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau kita perhatikan cara hadis ini diungkapkan, ketika turun lam yakunil ladzina kafaru. Ketika para sahabat mengatakan Rasulullah memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa itu? Kalau kita mengacu pada surat ini, pada hadis ini, berarti lam yakunil ladzina kafaru itu seluruh surat. Ketika ada sahabat mengatakan Rasulullah memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Rasulullah memulai bacaan itu dengan surat Al-Fatihah. Tapi karena teksnya itu Alhamdulillahirabbil alamin, lalu orang ada yang mengartikan Rasulullah itu memulai sholat dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Ya. Jadi letak perselisihan, perbedaan pendapat, kok bisa sih yang satu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, yang satu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin dengan bismillah. Karena penafsiran. Ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Rasulullah memulai bacaan dengan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat. 7 ayat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kalau sholat, ya dimulainya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena bunyi hadisnya itu memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lihat nih, yang Rasulullah memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada bismillah. Ya, oleh karena itu kalau ada imam yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, biarin aja. Memang penafsirannya bisa begitu. Ya. Yang tidak pakai bismillah, ya udah. Tapi kita ingat bahwa ada hadis bahwa tidak sah sholat kalau tidak ada Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat kalau rakaatnya itu tidak di rakaat itu tidak dibaca surat Al-Fatihah. Berarti harus dibaca. Dan Rasulullah ada hadis yang menyebutkan Al-Fatihah itu 7 ayat, maka kalau 7 ayat dihitung itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi pesan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita mesti toleransi terhadap perbedaan pendapat sepanjang itu hanya masalah penafsiran. Dengan demikian kita bisa praktek sholat, baik orang itu Muhammadiyah, NU atau Salafi, bisa sholat bareng-bareng di Masjid Syuhada. Tidak ada ayal-ayalan yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Orang Islam ini disukai oleh orang lain untuk pecah. Perkara yang kecil menjadi pecah. Ya. Baik, saya kembali kepada lam yakunil ladzina kafaru. Ketika turun surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha, sampai akhirnya, qala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha ubayyan. Wahai utusan Allah, sesungguhnya Tuhanmu menganjurkan atau memerintahkan kamu untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat Ansor yang dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan beliau termasuk juru tulis Nabi Muhammad SAW untuk mencatat Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang bacaannya paling bagus, sehingga ketika
Umar itu menganjurkan sholat tarawih berjamaah diimami oleh salah satu yang bacaannya terbaik, maka orang-orang pada memilih Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab lah yang memelopori pengumpulan Al-Quran setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu belum dibukukan, belum dikodifikasikan. Lalu membukukannya itu Abu Bakar Khalifah menganjurkan Ubay untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW supaya membacakan surat ini kepada Ubay. Lalu Rasulullah menyampaikannya kepada Ubay. Faqala Nabi SAW li Ubay, Inna Jibril alaihi salam amaroni an uqri'aka hadhihi surah. Ubay, Jibril alaihi salam memerintahkan aku untuk membacakan surat ini kepadamu. Kira-kira bagaimana, Pak? Kalau kita itu ada pesan oleh utusan bahwa Allah menyuruh aku membacakan kepada Ubay. Oh, dia bertanya, waqad dzukirtu sama ya Rasulullah, apakah nama saya disebut Rasulullah? Naam, betul. Langsung nangis dia. Fabaka Ubay, maka nangislah Ubay. Bagaimana Pak mendapatkan salam dari orang yang disayangi? Itu kan, wah, dapat salam dari seorang presiden. Kan kita merasa bangga. Ini ada perintah dari Allah, bacakan surat ini kepada Ubay. Langsung nangis beliau. Ya Allah, apakah mungkin kita bisa membaca Al-Quran sebaik Ubay sampai kita dicintai oleh Allah? Mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dari aspek bahasa. Kalau ada kata nafi, di sini lam, lalu di belakangnya ada infakka, dalam hal ini munfakkin. Maka artinya tidak henti-hentinya. Ya. Ma infakka, dan kata-kata jadiannya. Infakka yanfakku, la yanfakku. Itu artinya tidak henti-hentinya. Jadi, rangkaian kalimatnya, rangkaian kata yang dekat di sini, lam yakun munfakkina. Tidak henti-hentinya. Siapa yang tidak henti-hentinya? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang kafir itu siapa? Di sini diterangkan siapa orang kafir. Secara tata bahasa menerangkan itu bisa dengan menggunakan kata min. Min itu namanya min al-bayan, lil bayan. Min untuk menjelaskan. Maka artinya min bukan dari. Ya. Tapi yakni. Orang-orang kafir, yakni ahlul kitab dan al-musyrikin. Orang-orang yang menerima kitab dan orang-orang musyrik. Coba, kalau mengartikannya min, artinya beda. Tiada henti-hentinya orang kafir dari ahlul kitab dan musyrik. Jadi orang musyrik dan ahlul kitab hanya bagian dari orang kafir. Tapi kalau min itu lil bayan atau lit tamyiz, maka artinya orang-orang kafir, yakni orang-orang ahlul kitab dan al-musyrikin. Ini cara menjelaskan, cara menerjemahkan. Maka kalau kita mau menerjemahkan, mesti memahami tata bahasa. Hatta ta'tiyahumul bayyinah,
sampai datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas itu bisa berupa buku yang memberi penjelasan atau tulisan apapun yang memberi penjelasan. Bisa berarti orang yang menyampaikannya. Nah, orang yang menyampaikannya. Nah, ini kaitannya dengan ayat berikutnya, Rasulun minallah. Keterangan yang jelas itu apa? Yaitu utusan Allah. Rasulun minallah. Jadi keterangan yang jelas itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di bagian berikutnya, yatlu suhufan mutahharah. Utusan Allah itu membaca lembaran-lembaran yang suci dari Allah. Artinya membaca Al-Quran. Jadi keterangan yang jelas itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Nabi Muhammad. Atau bisa berarti dua-duanya. Karena Nabi Muhammad menyampaikan penjelasannya itu dengan membaca Al-Quran. Baik, itu kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai Al-Quran. Kita kembali ke ayat ini. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab adalah umat yang pernah menerima kitab dari Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, orang-orang yang menerima kitab adalah orang-orang Yahudi, zamannya Nabi Musa, dan seterusnya sebelum Nabi Isa. Maka orang-orang yang pernah menerima Taurat, ya, jadi yang menerimanya Nabi Musa, tetapi kitab ini untuk umatnya. Maka umatnya disebut Ahlut Taurah. Dan setelah Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu berupa kitab Injil, maka umatnya Nabi Isa juga disebut Ahlul Kitab karena mereka sudah menerima Alkitab. Kalau begitu orang Arab, orang Mekah itu sebagai apa? Mereka kan bukan Ahlul Kitab. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah menerima kitab. Nah, istilahnya mereka adalah al-ummiyun. Ummiyun. Ummiyun dari kata al-ummi, orang yang buta huruf. Orang satu ummi. Ya. Kalau orang banyak, ummiyun. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan orang Mekah adalah orang atau orang Arab, itu sebagai kaum yang ummiyun, apakah mereka semua buta huruf? Tentu tidak. Apalagi pada zaman itu kan sedang marak-maraknya orang suka syair, suka sastra. Karena pada waktu itu orang sedang gandrung, sedang suka sastra, berbicara ya pakai pepatah, pepitih, pakai syair. Allah menyaingi dengan menurunkan Al-Quran. Ini bukan syair, tapi lebih indah daripada syair. Gitu. Itu jadi terasa mukjizatnya Al-Quran itu dari segi bahasa, karena orang-orang itu sedang berindah-indah di dalam bertutur kata, turunlah Al-Quran yang indah meskipun bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu tidak disampaikan oleh orang ahli syair. Jadi bukan syair meskipun bunyinya itu mirip syair. Oleh karena itu istilah ahlul kitab, lawan katanya adalah al-ummiyun, orang yang belum pernah menerima kitab. Tapi setelah Al-Quran turun, kita ini termasuk ahlul kitab bukan? Ya kalau pengertiannya orang yang pernah menerima kitab, kita termasuk ahlul kitab. Tetapi kita bukan ahlul kitab yang dimaksudkan di ayat ini. Karena ayat ini menunjukkan
alladzina kafaru. Kita kan beriman. Mereka tidak berhenti-hentinya, tetap kafir. Kafir itu apa? Kafir itu bisa tidak percaya adanya Allah, bisa berarti percaya kepada Allah tetapi sambil menyekutukan Allah. Itu juga kafir. Kafir juga bisa berarti mengimani sebagian dari rukun iman, tapi tidak mengimani bagian yang lain. Itu juga termasuk kafir. Jadi misalnya ada orang, aku percaya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tapi aku tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Oh, kafir dia. Aku percaya kepada Taurat dan Injil, tapi aku tidak percaya pada Al-Quran. Kafir dia. Atau bahkan sebagian. Al-Quran aku percaya semuanya, kecuali satu ayat. Nggak boleh, itu sudah kafir. Ya. Jadi kalau namanya orang mukmin itu harus satu paket. Ya. Kafah. Kenapa mereka itu akan terus saja kafir, tidak pernah berhenti dari kekafirannya? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan sampai mereka itu sulit untuk diajak beriman. Antara lain, mereka itu menutup diri, tidak mau menerima pendapat lain. Mereka merasa sudah benar. Ya. Kita itu dibesarkan dengan pembentukan pola pikir yang ada di lingkungan kita. Kalau ada lingkungan yang musyrik, maka kecenderungannya orang yang lahir dan dibesarkan di daerah itu menjadi musyrik. Seperti zaman Nabi Ibrahim, semua orang menyembah berhala. Maka bayi yang lahir, semua bayi ketika lahir tidak tahu apa-apa. Tapi dipengaruhi oleh lingkungan yang menyembah patung, lalu ketika bayi ini menjadi besar, menjadi dewasa, ikut-ikutan menyembah berhala. Nah, mereka menganggap itu yang benar. Nah, kalau orang sudah menganggap apa yang dilakukan itu benar, maka akan sulit mereka dipengaruhi untuk menerima informasi yang benar. Untuk mendapatkan hidayah itu sulit. Karena mereka ibaratnya menutup diri. Makanya mana kafaru. Kafaru dari kata kafaro artinya menutup. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang menutup diri, sawa'un alaihim. Sama saja bagi mereka. A'andzartahum. Apakah kamu memberi peringatan? Am lam tunzirum. Atau kamu tidak memberi peringatan. Sama saja. Kamu dakwai ya begitu. Tidak kamu dakwai juga begitu. Karena mereka memang sudah menutup diri. La yu'minun. Tidak akan mereka beriman. Nah, orang yang menutup diri, maka Allah nuruti. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati. Seal ya, di apa namanya? Dikunci mati ya, seal. Allah mengunci mati ala qulubihim pada hati mereka. Jadi Allah mengunci matinya itu karena sikap mereka. Karena sikap mereka itu yang tertutup, maka Allah nuruti dengan mengunci mati. Bandingkan orang yang memang membuka hatinya, dia mau menerima informasi baru asal itu benar, ya dicerna dulu, kemudian ini benar nih, aku percaya, aku mengikuti. Nah, orang yang mau membuka diri itu namanya ihtada. Ihtada artinya bersedia mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang bersedia mendapatkan petunjuk itu yang membuka hati. Karena membuka hati itu mau mendengarkan dulu, coba isinya apa. Nah, kita jangan mau diajari untuk jangan dengerin. Pokoknya kalau nggak begini jangan dengerin. Itu sama dengan mengajari kita untuk tetap bodoh, untuk tidak menerima kebenaran. Karena hatinya tertutup, maka dinasehati mendengar apapun ya nggak efektif.
Melihat kejadian juga tidak efektif. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, di mata mereka itu ibaratnya seperti ada penutupnya. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Ada juga yang mereka tidak bisa menerima hidayah atau tidak bisa meninggalkan kekafirannya karena mereka merasa bahwa yang mereka ikuti itu sudah baik. Misalnya, ini kaum Saba. Ketika burung hudhud itu diabsen oleh Nabi Sulaiman, kenapa hudhud tidak ada? Lalu hudhud datang. Dia menyampaikan bahwa saya datang dari negeri yang kamu belum pernah ke sana, yaitu negeri Saba. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan kaumnya itu sujudnya itu ke matahari, bukan kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu amalahum, dan setan menghiasi perbuatan mereka. Jadi orang yang sesat itu dikipas-kipasi oleh setan. Misalnya dikasih logika-logika yang menurut mereka masuk akal. Kenapa mereka menyembah matahari? Ya, coba, tanpa matahari kita nggak bisa hidup. Kita sangat bergantung pada matahari. Maka matahari itu jasanya besar untuk kehidupan kita. Maka layak kalau kita menyembah matahari. Nah itu setan itu membuat logika mereka itu nyambung. Fasaddahum anis sabil. Nah dengan demikian setan itu menghalang-halangi mereka untuk mendapatkan jalan yang benar. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi bisa orang kafir itu tetap kafir karena mereka menganggap kekafirannya itulah justru yang benar, yang baik. Dan bahkan di antara mereka itu ada yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu baik. Lagi, itu setan yang menghiasi. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Lalu Rasulullah suruh menantang mereka. Qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Coba kamu sebutin Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa saddu 'anis sabil. Nama-nama itu hanya nama-nama yang dikarang. Nama-nama yang dikarang kemudian mereka sembah. Sehingga ada nama-nama ya matahari misalnya. Dikarangnya itu matahari itu makhluk tapi disebutnya sebagai Tuhan. Itu kan ngarang. Ya. Karangan mereka sendiri. Nah, terus mereka menganggap bahwa itulah yang benar dan baik. Dan ada juga yang mereka menganggap yang logika mereka itu tidak pas. Tapi menurut mereka logika itu yang benar. Misalnya begini, mereka itu beranggapan untuk kaumnya Nabi Muhammad, mereka itu kan menyembah, di samping menyembah Allah, juga menyembah patung-patung yang jumlahnya 300-an yang ditaruh di sekitar Ka'bah. Sebenarnya mereka kalau ditanya apakah kamu menyembah patung? Enggak, aku tidak menyembah patung ini. Aku menyembah tokoh ini. Jadi patung-patung itu sebagai simbol dari tokoh-tokoh yang solih di zaman dulu atau yang baik, mereka anggap baik di zaman dulu, terus dianggap mereka bisa mendekatkan umat kepada Allah. Karena manusia waktu itu menganggap mereka jauh dari Allah. Supaya bisa dekat, maka mereka menggunakan tokoh-tokoh ini sebagai wasilah. Wasilah. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan wasilah hati-hati. Ya. Karena orang-orang Mekah waktu itu berwasilah dengan tokoh-tokoh yang mereka figurkan dengan patung. Nah, menurut logika mereka,
Alam raya ini begitu besar dan kompleks. Ada angin, ada air, ada batu, ada matahari. Itu harus ada yang mengatur. Kalau yang mengatur hanya satu, kewalahan. Maka yang mengatur harus banyak. Jadi mereka membangun logika yang salah. Karena logikanya itu disamakan dengan diri kita. Loh, kalau masjidnya sebesar ini, kegiatannya banyak, nggak mungkin lah yang mengurusi hanya satu orang. Mesti harus banyak. Oh, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, mereka berpikirnya itu Tuhan disamakan dengan mereka yang kapasitasnya terbatas. Lalu ketika Allah itu menganjurkan mereka menyembahnya satu Tuhan, nggak masuk akal mereka. Wantalaqal mala'u minhum animshu alihatakum. Animshu alihat. Saya ulang. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad. Tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu menganjurkan, pergilah kamu dan tetaplah kamu bersabar menekuni Tuhan-Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad yang datang menganjurkan mereka menyembah satu Tuhan, itu mereka menganggap Nabi Muhammad itu sesat. Karena gimana itu nggak masuk akal. Mestinya alam raya ini diatur oleh banyak Tuhan. Kok dia ngajak hanya menyembah satu Tuhan? Oh, ini sesat ini. Perjuangkan, tetap sabar, tetap tekuni. Inna hadza la syai'un yurad. Ini yang dikehendaki. Ya. Lalu mereka memperjuangkan kemusyrikan mereka dengan gigih. Karena mereka merasa berjuang, mereka rela berkorban. Mereka rela berkorban itu sampai tenaga, pikiran, dan harta. Ya. Mereka mengaku bahwa mereka telah membelanjakan atau mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan kemusyrikan mereka. Dan mereka menganggap Nabi Muhammad itu sinting karena logikanya nggak jalan. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Kalau mereka melihat kamu, mereka menganggap kamu olok-olokan. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Inikah yang disebut utusannya Allah gitu. Apakah utusan Allah seperti ini? In kada la yudhilluna, hampir-hampir saja orang ini membuat kita sesat. Jadi justru mengajak menyembah Tuhan satu itu sesat. La yudhilluna an alihatina, menyesatkan kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, laula an sabarna 'alaiha, kalau kita tidak sabar menekuni, mengabdi atau menyembah Tuhan-Tuhan itu. Ya. Orang kafir juga dikatakan kafir kalau seseorang itu mengimani sebagian nabi dan mengingkari nabi yang lain. Misalnya, kalau Nabi Musa aku percaya, tapi kalau Nabi Isa aku tidak. Tentu mereka tidak menyebut Nabi Isa. Kepada Isa tidak. Nah, itu orang Yahudi umumnya begitu. Orang Nasrani juga mengatakan percaya kepada Nabi mereka, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, atau kepada malaikat. Aku nggak percaya kepada Jibril. Orang Yahudi itu tidak suka pada malaikat Jibril. Itu orang yang mengimani semua malaikat tetapi ada perkecualian, itu termasuk kafir. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menghendaki memecah belah di antara Allah dan Rasulnya. Dan memecah belah antara Allah dan Rasulnya. Misalnya ada orang yang aku maunya percaya pada Quran, tapi aku nggak percaya pada hadis. Karena hadis itu kan kata-kata seorang manusia. Manusia itu bisa salah.
Muhammad itu bisa salah, aku nggak mau pakai hadis. Nah itu dulu namanya ingkar sunnah. Ya. Orang yang ingkar sunnah. Itu termasuk kafir. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin mengambil jalan tengah. Menurut mereka jalan tengah. Tapi isinya memecah belah. Ini saya tidak mencantumkan ayat berikutnya yang supaya tidak terlalu panjang. Ayat berikutnya bunyinya ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina, dan kami menyediakan siksaan yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Jadi ada beberapa alasan bagi orang-orang kafir, baik orang kafir di kalangan musyrikin maupun di kalangan ahlul kitab, karena beberapa alasan yang mereka pegang. Sebenarnya ada lagi, misalnya begini, mereka tetap kafir karena mereka khawatir kekuasaannya hilang, khawatir hegemoninya hilang. Ya. Seperti misalnya mereka kalau tetap mengikuti agama mereka, itu gajinya besar. Ya. Kalau mereka bekerja untuk mempromosikan, untuk mengkampanyekan, atau untuk mendakwahi agama mereka, itu gajinya tinggi. Nah, orang-orang semacam itu akan takut meninggalkan agama mereka, meskipun mereka menganggap bahwa agama mereka itu nggak masuk akal. Ya, saya sering mendengar tokoh-tokoh mereka bilang bahwa sebenarnya mereka merasa agama yang mereka anut itu nggak benar. Tetapi hanya sedikit yang mau meninggalkan, karena begitu meninggalkan agama mereka, mereka menjadi miskin. Ya, mereka langsung jadi miskin. Nah, orang-orang yang takut miskin itu takut meninggalkan agamanya. Jadi akibatnya mereka tetap saja kafir meskipun mereka ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ini saya membaca ini yang tidak ada intinya dalam ketampilannya, walaupun walaupun sudah datang di kanan, tapi tadi kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu disuruh membacakan baru. Jadi saya dimaksud ya, bahwa tidak ada intinya kafir sampai ketika datang di 1975 baik betul seperti ini. Mungkin jelas sampai suatu itu ada ini Al-Maidah dalam ayat ini maksudnya gimana? Bikin orang ini No. saya boleh mengkaji seseorang itu kafir pada ini pasti. Dan alasannya kamu misalnya ya
Kita lihat di dunia ini ada orang non Muslim masuk Islam dan tanggung kafir kemudian kok bisa masuk Islam? Padahal dalam ayat itu mau diapain aja dia bisa kalau beriman. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama bahwa hatta ta'tiyahumul bayyinah itu dulunya dipahami sebagai meskipun. Tapi kita tadi menerjemahkannya sampai. Tapi apakah setelah turun bayyinah lalu mereka menjadi beriman? Ada dua kemungkinan. Jadi ada sebagian dari mereka beriman dan ada sebagian yang tidak. Itu dijelaskan di ayat keempat. Ya, di ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi setelah turun Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagian beriman tapi sebagian tidak. Sebagian beriman, sebagian tidak. Berarti mereka terpecah. Ya, terpecah, ada sebagian beriman, sebagian tidak. Lalu kalimatnya wa ma tafarraqa. Tidaklah mereka bercerai, terpisah, ada yang beriman dan ada yang tidak. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, justru mereka malah makin kafir. Jadi dengan turunnya Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad, sebagian di antara mereka menjadi beriman dan sebagian tidak. Nah, besok insya Allah kita bahas kenapa sih sudah turun Al-Quran yang benar kok mereka tetap tidak mau. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Jadi sudah terjawab, Cano, yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita melabeli orang itu kafir? Kalau kita baca ayat yang terakhir kita baca tadi di surat An-Nisa, itu Allah menyebut orang-orang kafir. Ya, juga termasuk ayat yang dibaca Dr. Iqbal tadi, innalladzina kafaru sawaun alaihim, melabeli. Dalam hal ini Allah memberi kriteria yang jelas bahwa yang namanya orang beriman yang begini loh. Kalau begini kafir. Nah, kalau tidak ada label kafir, maka kita tidak akan mendapatkan keterangan yang jelas. Tidak bisa membedakan antara orang yang beriman dan kafir yang kayak apa sih? Oleh karena itu, di ayat 151 dari An-Nisa disebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu betul-betul kafir. Jadi dalam hal melabeli itu, dalam rangka Allah memberi penjelasan kriteria orang yang beriman dan yang kafir. Karena tanpa ada pelabelan kita tidak bisa menangkap. Yang tidak boleh itu kalau menuduh-nuduh orang Islam kafir. Itu yang tidak boleh. Karena ada penjelasan dari keterangan dari Rasulullah SAW bahwa kalau ada dua orang, A dan B, A misalnya menuduh B kafir, padahal dia orang Islam. Maka ada kemungkinan yang kafir itu yang B, ada kemungkinan yang kafir justru yang A. Justru yang A yang kafir. Man kafara musliman faqad kafar. Kalau ada orang Islam menganggap orang Islam orang lain itu kafir dan dia tidak terbukti kafir, maka orang yang menuduh itu sendiri yang jadi kafir. Yang menuduh sendiri jadi kafir, hati-hati. Itu kita jangan pernah menuduh orang sesama muslim itu kafir. Jangan hanya karena perbedaan pendapat lalu kafir kamu. Oh, hati-hati. Orang yang kalau setiap hari dia ke masjid kok, dia sholat kok. Dia setiap hari baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kriterianya jelas itu muslim. Tapi kalau dia bilang kafir itu, berarti kafirnya balik pada diri sendiri. Ya, jangan pernah menuduh orang yang muslim dengan bukti-bukti yang lahiriah dituduh kafir. Itu yang nggak boleh itu. Ya, jadi melabeli bahwa itu kafir.
Itu boleh dalam rangka membedakan antara iman dan kafir. Tetapi yang tidak boleh adalah menuduh-nuduh orang yang Muslim sebagai kafir. Nah, kriteria Muslim itu kan luas itu. Ada yang kriteria longgar, ada yang kriteria sempit. Yang sempit itu artinya kriteria itu begitu ideal. Yang kita itu didorong untuk menjadi orang yang seperti itu, yang ideal. Tapi ada kriteria yang longgar. Coba misalnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Muslim apa bukan itu? Muslim. Tapi dia nggak sholat. Loh, dia kan bilang la ilaha illallah. Jadi dia masuk surga. Adapun dia masuk neraka dulu itu masalah lain. Tapi nanti akhirnya dia akan masuk surga. Nah, ini menjadi kriteria yang longgar. Sehingga kalau misalnya seseorang melamar wanita, seorang laki-laki non-muslim melamar orang Islam, wanita. Terus, wah kafir itu dia. Penghulu tidak mau menikahkan itu, kecuali dia membuktikan bahwa dia muslim. Buktinya apa? Cukup baca syahadat. Jadi sebelum akad, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim dia. Jadi kalau dia disalahkan, enggak, aku tidak menikahkan orang muslim dan kafir. Dia orang muslim kok, buktinya dia baca syahadat. Ya, itu kriteria yang longgar. Tapi kalau mau yang kita itu kan kalau bisa itu masuk Islam itu jangan di pinggiran. Jadi misalnya ini meja ini adalah daerahnya Islam, ya, arena Islam. Kita jangan di pinggir. Makin hari makin ke tengah, makin ke tengah. Artinya betul-betul muslim. Nah, ada orang yang di pinggiran. Itu Allah menyebutnya wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara orang-orang itu yang menyembah Allah itu di pinggiran, marginal. Kalau dia lagi mendapatkan nasib baik, dia rajin sholat. Tapi kalau dagangannya nggak laku, terus dia rezekinya sulit gitu, nggak sholat. Nah, ini artinya marginal. Ya, fain asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan nasib baik, dia tenang dengan Islam. Tapi kalau dia mendapatkan nasib yang buruk, keluar dari Islam. Jangan begitu masuk ke sini. Nah, kriteria ini belum tentu kita masuk, Pak. Kalau kita baca satu ayat di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang betul-betul mukmin adalah orang yang mengatakan amanu billah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragunya itu dibuktikan dengan bahwa dia mau berjuang. Coba, kita ini punya semangat juang enggak? Semangat juang itu harus ada ketersediaan berkorban. Berkorban waktunya, berkorban pikirannya, tenaganya, bahkan duitnya. Ya. Kalau tidak mau berkorban, ya bukan pejuang. Disebut wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka mau berjihad, mau berjuang dengan menggunakan dirinya dan hartanya. Dan mereka itulah orang-orang yang jujur ketika mengaku mukmin. Ulaika humus shadiqun. Jujur ketika mengaku mukmin. Jadi kalau orang yang tidak mau berkorban saja, misalnya ada kebutuhan masjid, kemudian mau mengeluarkan sebagian duitnya, padahal dia kaya itu. Enggak, paling ada Pak Iwan, nanti Pak Iwan yang bayar, misalnya begitu. Nah terus dia nggak mau menyisihkan. Nah, itu berarti mengaku berimannya itu tidak jujur. Yang jujur itu yang mau berkorban. Itu kalau ibaratnya orang berinvestasi. Ayo kita buka restoran yuk di Jalan Lodan. Terus
Restoran apa? Wah, kita bikin restoran yang internasional, yang wena dan sebagainya. Nah, itu kan butuh biaya yang tinggi. Lalu, aku nggak punya duit, aku punya biayanya, punya modal hanya 10%. Kamu mau nggak iuran? Kalau saya tawarkan kepada orang lain, kan dipelajari. Restoran internasional di Jalan Lodan, masuk gang, tempat parkirnya nggak ada. Wah, nggak laku ini. Ragu-ragu kan? Kalau ragu-ragu mau nggak berinvestasi? Mana ada yang mau? Tapi kalau wah, di tempatnya itu prime, ya, lokasinya bagus sekali, tempat parkirnya cukup, laku ini. Berani nggak kita investasi? Berani. Kalau kita yakin bahwa kalau kita beriman dengan Allah dengan baik, itu kita pasti masuk surga, maka mengeluarkan duit berapapun, kira-kira maunya sebagian atau seluruhnya itu kalau bisa. Saya dapat mungkin kan, ya udah semua yang aku punya aku serahkan seperti Abu Bakar. Jadi kejujuran keimanan seseorang harus dibuktikan dengan ketersediaannya untuk berkorban untuk keimanannya. Nah, kalau pakai kriteria itu, saya ini mukmin apa enggak sih? Ragu-ragu kita. Ya, dan ada 2 orang sahabat yang ketemu salaman, anta mukmin? 2 orang sahabat Nabi kok pertanyaannya begitu. Kamu mukmin enggak? Nanti dulu. Kalau kamu merujuk kepada man qala la ilaha illallah, aku mukmin. Tapi kalau kamu merujuk kepada ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih dan seterusnya, aku ragu-ragu. Ya, jadi melabeli orang itu muslim atau tidak, mungkin kalau dalam pergaulan kita pakai definisi yang longgar. Definisi yang longgar, udah soal pergi ke masjid kok, dia muslim, jangan dituduh kafir lah. Tapi untuk membina diri, kita pakai kriteria yang ketat. Untuk membina keimanan masing-masing, kita targetkan kriteria yang ideal. Begitu, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Bapak silakan. Oh, waktunya salat syuruk, Pak. Lain kali ya, Pak ya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Warahmatullahi Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Riksa. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih. Ya Ibu. Alhamdulillah.